Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Ya, Bu. Gimana nih kabarnya? Udah lama Ibu nggak nengok. Sehat, Bu. Tapi lapar, Bu. Iya, jam siang ya Ibu juga sama. Tapi kita bentar aja di sini untuk membahas suatu hal. Oke? Udah tahu nggak nih kira-kira kegiatan apa yang akan kita lakukan? Bimbingan kelompok. Sebelumnya udah pernah? Udah. Oke, udah pernah berarti ya. Bu, jelaskan sedikit aja tentang bimbingan kelompok ini apa. Jadi bimbingan kelompok ini suatu hal yang nanti kita diskusikan tentang permasalahan umum. Nah, sebelum kita memasuki inti, tentu kita harus berdoa dulu lah ya kan. Ya enggak? Biar supaya kegiatan kita lancar gitu ya kan. Oke. Kira-kira siapa yang memimpin? Kita, oke. Silakan cerita. Untuk mengawali bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga dari doa kita itu dipelancar dalam segala kegiatan kita ya nak. Oke, Ibu lanjut lagi. Bimbingan kelompok itu adalah suatu diskusi ya, berupa diskusi dibentuk dalam suatu kelompok yang mana nanti kita akan membahas tentang permasalahan umum, permasalahan yang tentu yang akan dirasakan oleh anak-anak ibu maupun orang lain, dan tentu ini merugikan ya nak, merugikan anak ibu, merugikan juga yang lainnya gitu. Dan tujuannya apa sih Bu? Tujuannya kita menambah relasi. Ini pasti beda-beda kelas. Iya, Bu. Ya kan, beda-beda kelas kan. Nah, dan juga selain tambah relasi, komunikasinya juga akan dilatih di sini. Nah, gimana sih caranya kita memunculkan pendapat gitu? Kita kayak mana ya? Kita bilang, Bu, saya ada pendapat, Bu, saya ada solusi gitu kan. Nanti kan di situ kita dilatih komunikasinya bagaimana gitu kan. Tutur katanya yang lebih baik gimana. Ibu juga di sini masih belajar kok. Kita sama-sama belajar di sini, oke, Nak? Iya, Bu. Nah, selain itu juga kita tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, problem solving. Nah, di sini skill kita problem solvingnya itu dilatih di sini ya. Dan juga Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak Ibu ketika nanti diskusi dimulai, nanti anak Ibu untuk tetap mengikuti aturan yang ada gitu, tata tertibnya gitu dari awal hingga akhir, dan mengikuti suatu kegiatan ini dari awal hingga akhir juga. Dan juga diharapkan kesukarelaan partisipasi anak ibu. Kira-kira ini datang ke sini apakah sukarela atau terpaksa? Bagaimana nih? Sukarela, Bu. Sukarela, semoga sukarela ya anak-anak ibu. Jadi selain itu ibu harapkan keterbukaannya. Jadi kalau misalnya nih, Bu, saya punya permasalahan kayak gini juga, Bu. Masalahnya gini-gini. Ngomongin aja nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita mencari solusinya, oke? Nah, jadi apa aja sih cara-cara tahap-tahapannya? Tahap-tahapannya sederhana. Nanti kita cukup berdiskusi permasalahan yang disampaikan gitu. Nah, karena di sini permasalahannya dari Ibu memberi suatu tugas atau topik kepada anak-anak Ibu. Nanti kita sama-sama berembuk untuk mencari solusinya. Lalu bisa anak-anak Ibu tanggap. Misalnya, Bu, saya punya cerita, Bu. Ceritanya tuh gini-gini. Nah, itu nggak apa-apa. Ceritakan saja. Mana tahu bisa jadi inspirasi dan juga oh iya juga ya kan, jadi kayak bisa aware satu sama lain gitu kan. Oke, sebelum dilanjutkan nih, Ibu mau tahu nama-nama anak-anak Ibu. Ibu baru tahu Jelita aja karena kemarin Ibu ada ketemu Jelita. Dia ngikutin konseling individual. Nah, jangan lupa kalian harus ikutin juga ya nak. Iya, Bu. Oke, mulai dari mana nih? Kanan atau kiri? Kanan, Bu. Kanan dulu ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri. Saya dari kelas 12 IPA 3. Hai Dea. Perkenalkan, nama saya Jelita Belatri dari kelas IPS 1. Hai Jelita. Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Riris Kumala Putri dari kelas 12 IPA 2. Halo Riris. Perkenalkan, saya Alfa Anissa dari kelas 12 IPA 3. Hai Aura. Berarti ini Dea, Jelita, Riris, dan Aura. Nih, yakin nih udah pada kenal nih? Ibu tes boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Jelita lah dulu. Jelita kenal nggak ya sebelah kiri Ibu? Itu tadi Aura. Kanan? Dea. Dea. Depan kamu? Riris Kuman. Riris.
namanya nih Aura. Sebelahnya Jelita. kalau Riris bingung kan jawabannya. Jelita. Ah. Sebelah kanan ibu Aura. salah ya. Balik. Dea ya, ini Dea, ini Aura. Aura pasti udah tahu dong semuanya. Yakin? Yakin. Coba lah. Ini Dea, ini Jelita, ini Riris. Wih, ibu bangga sama anak ibu, bisa menghafal dengan cepat. Ibu kurang, tapi ibu akan berusaha. Oke, kita lanjut ya Nana. Sebelumnya kita lihat dulu nih kondisinya. Apakah udah siap nih untuk memasuki inti dari kegiatan kita? Siap, insyaallah. Siap ya, oke. Jadi permasalahannya itu dari ibu yang akan kita bawa topiknya itu adalah teknologi. Zaman sekarang ini pasti anak-anak ibu nggak bisa lepas dari HP. Ya, banget. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita kayak kita kunjungi gitu kan, kita buka gitu kan. Termasuk TikTok. Kenapa enggak? Ya kan? Ibu juga kok, TikTok juga termasuk. Dan ya tentu aja teknologi ini bagus karena ada informasi yang akan kita peroleh gitu kan. Ada informasi yang akan ya kita lihat, oh ini loh berita utamanya, oh ini loh berita selanjutnya, oh ini loh tips-tipsnya gitu ya kan. Nah jadi permasalahannya adalah banyak anak-anak di antara anak-anak ibu, bahkan tidak ada anak-anak ibu aja, bahkan di sekeliling ibu tuh ngerasa kayak teknologi kadang ada yang mempengaruhi mereka, kayak misalnya ketika belajar gitu, mereka bukannya buka Google untuk melihat materi-materi, tapi mereka malah buka aplikasi lain, misalnya TikTok atau YouTube atau game, ya kan? Nah, begitu juga di sekitar ibu juga ngerasa kayak diam-diam aja ya. Jadi guru sekitar ibu juga begitu gitu nak. Jadi kayak di sebelahnya itu di sebelah ibu tuh kayak dia tuh depannya laptop atau komputer, dia tuh harusnya input data tapi dia beristirahat main HP, tapi lain main HP-nya tuh bukannya nengok berita atau kayak baca sesuatu, tapi dia main game gitu kan. Dan itu bisa menghabiskan waktu. Nah gitu juga di kelas lain ibu lihat sama halnya gitu, sama seperti guru sebelah ibu gitu. Kita nggak perlu tahu siapa, ini rahasia, oke? Oke. Jadi bagaimana pendapat anak-anak ibu terhadap permasalahan yang ibu bicarakan ini? Oke, mulai dari siapa dulu? Tidak apa-apa, beranikan diri saja. Boleh. Kalau pada Riris, dipersilakan. Kalau menurut Riris pribadi sendiri, Riris juga termasuk orang yang merasa pernah banyak membuang-buang waktu gitu. Tidak pandai dalam manajemen waktu jadinya, tugasnya ditunda-tunda karena ya HP itu dengan segala aplikasinya yang ada gitu, itu kayak udah jadi pengaruh yang buruk sendiri untuk Riris. Pengaruh buruknya gitu ya. Lalu bagaimana yang lain? Apakah ada memiliki pendapat dan pengalaman yang sama? Ya, Saya juga sama kayak Miss Bu, tapi saya lebih ke game. Jadi kadang kayak kita lebih ketika main game misalnya kan ada yang namanya kita ini kan kulikan sama kawan kayak Mobile Legends. Itu lebih ke ini sih Bu, ke perkataan. Kadang kalau punya kesel atau alasan-alasannya anjing lah kau gitu. Jadi kayak kita tuh terkontaminasi gitu Bu. Anak-anak juga lebih sering ke ngomong-ngomong kasar gitu. Jadi dia lebih ke ini sama orang tua pun kadang jadi kasar Bu. Oh iya, berkata kasar karena emang kesel sama gamenya kayak kalah gitu ya. Yang lain? Kalau kita Bu, dampak positifnya aja Bu, biar dapat informasi, terus berkomunikasi dengan jarak jauh gitu, terus mempermudah untuk cari-cari informasi saja. Kalau dari sisi positif, Berarti sering kayak kadang-kadang tuh misalnya TikTok PYP-nya tuh berita-berita gitu karena emang kebanyakan search-nya itu. Lalu bagaimana dia? Kalau dia yang bisa positif bisa negatif Bu. Iya. Kan kalau dari negatif ya kadang ya sama kayak Riris gitu kan, kalau pertamanya ingin belajar nih ya carilah dulu kan materinya, nah gitu keterusan nengok TikTok, nengok WA, nengok yang lain-lain gitu kan, jadi kan kayak ya pada akhirnya main HP nggak jadi gitu. Oh jadi namanya kayak berubah tujuan gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau dari sisi positifnya itu tadi bisa memperoleh informasi, lalu kan terus komunikasi juga jarak jauh bisa kan.
bisa menggiring juga dengan HP, tapi juga bisa kayak ya buruk juga dengan HP. Sama, ibu juga mengalaminya. Ya seperti dia bilang, kita tuh pertama search yang penting, yang apa yang mau di search gitu. Ujung-ujungnya kita keterusan nih scroll terus, entah TikTok, entah Instagram atau yang lainnya kan, kayak gitu. Sama ibu juga kayak gitu. Sampai ibu tuh lupa tuh, tadi mau ngapain ya? Kayak gitu. Bener nggak sih? Iya, Bu. Nah, jadi itulah ada positifnya dan negatifnya. Negatifnya ya itu kita tahu diri lah ya, kita harus tahu lah bagaimana cara mengendalikan teknologi itu, bukan teknologi yang mengendalikan kita, ya enggak? Nah, jadi apakah ada kayak terlewat gitu, terlintas di pikiran anak-anak ibu tentang solusi yang bisa kita lakukan nanti ke depannya? Apa? Mungkin untuk sebuah solusi bagi anak-anak seumuran kami yang masih cari jati diri, Riris merasa kayak Riris tuh perlu ditegur gitu. Teguran. Iya, perlu ditegur dari seseorang karena kadang Riris sendiri masih susah untuk mengendalikan diri gitu. Jadi kayak Riris butuh entah itu dari orang tua atau dari guru gitu kan, nasihat-nasihatnya, tegurannya gitu untuk bisa mengendalikan diri gitu. Mana yang main HP, mana yang buat belajar. Gitu. Iya, mengendalikan diri melalui dari teguran ya. Berarti kayak ada seorang yang membimbing kita dengan teguran itu. Oke, akan ada lagi? Pada Dea? Kalau Dea pribadi di kamar dia Iya. tulis Dea jangan main HP. Wah. Gitu. Dia nulisnya kayak gitu. Kemudian dia juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu ngingetin jangan main HP terus gitu. Jadi kayak ya jadi reminder teguran jangan main HP terus. Jadi kita harus bisa batasi antara mana main HP, mana belajar. Iya. Oke, ini teguran melalui dari seseorang. Ini teguran melalui dari diri sendiri gitu ya kan. Dia tulis lagi namanya. Dia jangan main HP gitu. Itu bagus tuh. Ada lagi? Saya setuju sama Dea karena dari diri sendiri juga anak kita bisa memulainya kayak kita sadar kalau kita mau ujian tugas nih, jadi kita fokus dulu ke tugas, setelah tugas selesai baru bisa menghadap. Kayak membagi waktu. Oh, ada tugas ini nih, kita selesaikan lah dulu. Jadi habis itu sering kita main HP ya kan. Ya, kalau kita udah diwakilkan oleh teman-teman, dan yang paling penting itu memanage waktu untuk main HP atau kerjain tugas. Manage waktu, reminder, manage waktu, dan juga priority. Ya, ibu dengar dari Aurora bilangnya prioritinya, kayak prioritasnya apa sih nih? Nah, gitu. Remindernya apa aja untuk kita, teguran gitu kan. Dan juga sekarang manajemen waktu. Ya, dapat intinya sekarang ibu mau lihat semangatnya gitu, kayak udah lemes banget gitu, lemes banget gitu. Jadi oke, semangatnya gini. Nah, ibu ada bukan permainan sih, lebih tepatnya memecahkan rasa semangat kalian itu dengan tepuk tangan. Namanya tepuk hujan. Gitu, fokus ya. 1, 2, 3 dan sampai 5. Kalau tepuk satu gini. 2 3 4 5 5. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke, sudah. Nah, udah mulai sampai akhir nih kegiatan kita. Apa sih yang bisa disimpulkan dari anak-anak itu tentang kegiatan kita? Apa yang dapat dihasilkan gitu? Kesimpulannya Riris jadi kalau dari Riris pribadi ya, Riris jadi terinspirasi dari dia untuk menulis di karena terkadang kita mungkin nggak bisa mengharapkan orang lain juga ya kan untuk menegur kita, jadi kita sendiri untuk mengendalikan diri kita gitu. Jadi kayak kesimpulannya ya bimbingan kelompok kali ini tuh seru, manfaatnya terasa. Oke, sekali kesan pesan lagi. Aduh, turun deh. Oke, semoga tadi tuh solusi yang didapat nih sekarang ini semoga nanti kayak diaplikasikan gitu ya, diimplementasikan, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu ya kan. Jadi inilah akhirnya. Boleh nggak ibu tanya, kira-kira kapan lagi nih yang akan bisa kita lakukan kegiatan ini? Besok atau minggu depan lagi di hari dan jam yang sama? Mungkin minggu depan Tuh gitu. Oke. Dan juga di lokasi yang sama atau yang berbeda?
lokasinya berbeda. Kayak di taman biar kita nggak ngantuk. Oh iya, nyantai gitu ya istilahnya. Oke, Ibu paham tuh, paham banget. Oke, jadi kita tetapkan aja minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di lokasi yang berbeda, mungkin di taman. Oke. Atau Bu, kalau jamnya tuh pagi lah Bu, biar lebih fresh, udaranya fresh. Oh ya, biar lebih semangat nggak sih? Ya. Oke, gue mengerti. Oke, kita tetapkan juga seperti yang Jelita bilang dan yang lainnya bilang minggu depan di hari yang sama di jam pagi dan juga mungkin di taman. Ya pokoknya yang membuat kita semangat. Oke, oke. Itu saja. Mari kita tutup dulu dengan doa. Yang doanya silakan. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di minggu ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.